Perkenalkan, nama saya Ninda Karisa Damarasri dengan NIM 20 2017 004. Prodi Pendidikan Matematika FKIP UKSW. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Berpikir Kreatif Siswa SD dalam Menyelesaikan Soal Pola Bilangan. Dengan dosen pembimbing Dr. Helty Ligia Mampau, SPD MSI. Berikut merupakan pokok bahasan yang akan saya sampaikan. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif siswa SD dalam menyelesaikan soal pola bilangan ditinjau dari perbedaan kemampuan matematika. Latar belakang. Pola bilangan digunakan untuk membentuk suatu bilangan yang teratur. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali contoh yang menerapkan konsep pola bilangan. Menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2016, pola bilangan merupakan salah satu materi yang diajarkan untuk siswa kelas 8 pada semester dasar. Menyelesaikan masalah pola bilangan dapat mengembangkan keterampilan penalaran dan meningkatkan kreativitas siswa. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Aditya dan Kurnia pada tahun 2016. Selain dapat mengembangkan keterampilan penalaran, pembelajaran pola bilangan juga dapat meningkatkan kreativitas seseorang. Menurut Munandar 2012, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melihat atau memikirkan hal-hal yang luar biasa, yang tidak lazim, memadukan informasi yang tampaknya tidak berhubungan, dan mencetuskan solusi ataupun gagasan baru yang dicerminkan dari kelancaran, keluasan, dan orisinilitas dalam berpikir. Kreativitas erat hubungannya dengan berpikir kreatif. Berpikir kreatif menurut Munandar ialah memberikan macam-macam kemungkinan jawaban berdasarkan informasi yang diberikan. Semakin banyak cara yang digunakan dalam suatu permasalahan, maka semakin kreatiflah seseorang. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Mulyaningsih dan Ratu pada tahun 2018. Munandar 1987 menyebutkan bahwa indikator berpikir kreatif terbagi menjadi 4, yaitu kelancaran, keluasan, keaslian, dan keterperincian. Sesuai dengan hasil PISA 2012 dan TIMSS menyebutkan bahwa kemampuan matematika siswa Indonesia menduduki peringkat bawah dengan skor 375. Hal ini sesuai dengan penelitian Tri dan Novisita 2018 menyebutkan bahwa setiap siswa memiliki tingkat kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Kemampuan matematika yaitu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menghadapi permasalahan dalam matematika ataupun kehidupan nyata. Menurut Wulantina 2015, siswa dengan kemampuan matematika tinggi cenderung lebih mudah dalam menyelesaikan soal-soal, terutama soal yang sulit. Siswa dengan kemampuan matematika sedang cenderung mudah dalam menyelesaikan soal-soal, sedangkan untuk siswa dengan kemampuan matematika rendah akan lebih sulit dalam menyelesaikan soal-soal. Metode penelitian. Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Subjek penelitian 3 siswa kelas 6 SD yang memiliki kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah. Tempat penelitian SD Sidoarjo Lor 2 Salatiga, SD Negeri Mangunsari 4 Salatiga, dan SD Negeri 6 Salatiga. Metode pengambilan penelitian yaitu tes, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian. Instrumen utama yaitu peneliti itu sendiri, sedangkan untuk instrumen pendukung berupa soal, tes, uraian, dan pedoman wawancara. Berikut merupakan jawaban dari subjek pertama untuk soal nomor 1. Pada indikator kelancaran, subjek dapat memahami dan mampu menjelaskan kembali maksud dari soal yang diberikan. Indikator keluasan, subjek memberikan 2 jawaban benar dengan cara yang berbeda dan disertai dengan alasan yang tepat. Indikator keaslian, subjek memberikan berbagai macam penyelesaian dengan caranya sendiri. Sedangkan untuk indikator keterperincian,
Subjek menguraikan penyelesaian dari soal yang diberikan tetapi kurang rinci. Untuk soal nomor 2, pada indikator kelancaran, subjek mampu memahami maksud soal yang diberikan. Indikator keluasan, subjek mampu memberikan dua jawaban benar dengan cara yang berbeda dan disertai dengan alasan yang tepat. Pada indikator keaslian, subjek mampu memberikan jawaban dengan caranya sendiri, tetapi tidak sesuai dan tidak tepat dengan konsep yang dimaksud. Untuk indikator keterperincian, subjek menguraikan penyelesaian dari persoalan yang diberikan, tetapi kurang terperinci. Berikut merupakan jawaban dari subjek kedua. Untuk soal nomor 1, pada indikator kelancaran, subjek mampu memahami maksud soal yang diberikan, serta dapat menjelaskan ulang. Untuk indikator keluasan, subjek mampu memberikan satu jawaban benar disertai dengan langkah-langkah namun kurang tepat. Pada indikator keaslian, subjek memberikan jawaban dengan cara yang sudah umum digunakan. Pada indikator keterperincian, subjek menguraikan penyelesaian dari persoalan yang diberikan tetapi tidak dijabarkan secara lebih rinci. Untuk soal nomor 2, indikator kelancaran, subjek mampu memahami maksud yang diberikan. Indikator keluasan, subjek memberikan satu jawaban benar disertai dengan langkah-langkah penyelesaian yang tepat. Indikator keaslian, subjek memberikan jawaban dengan caranya sendiri. Untuk indikator keterperincian, subjek memberikan jawaban secara singkat dan tidak disertai dengan penyelesaiannya. Untuk subjek yang ketiga, soal nomor 1. Indikator kelancaran, subjek kurang memahami maksud soal yang diberikan, dan subjek juga tidak dapat untuk menjelaskan ulang maksud dari soal. Indikator keluasan, subjek memberikan satu jawaban benar dan tidak disertai dengan alasan. Indikator keaslian, subjek memberikan jawaban dengan menggunakan cara yang sudah umum digunakan. Pada indikator keterperincian, subjek tidak menguraikan penyelesaian secara rinci dan jelas. Untuk soal nomor 2, pada indikator kelancaran, subjek mampu memahami soal yang diberikan. Indikator keluasan, subjek memberikan satu jawaban benar tanpa dijelaskan langkah-langkah penyelesaiannya. Indikator keaslian, subjek memberikan jawaban dengan cara yang serupa dengan alternatif jawaban subjek lain. Indikator keterperincian, subjek belum mampu menguraikan penyelesaian secara lebih rinci. Berdasarkan hasil tes subjek dan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa 1. Subjek berkemampuan matematika tinggi dengan tingkat kemampuan berpikir kreatif 4 atau sangat kreatif, mampu menunjukkan indikator kelancaran, keluasan, keaslian, dan keterperincian. Yang kedua, subjek berkemampuan matematika sedang dengan tingkat kemampuan berpikir kreatif 3 atau kreatif mampu menunjukkan indikator kelancaran, keluasan, dan keaslian. Yang ketiga, subjek berkemampuan matematika rendah dengan tingkat kemampuan berpikir kreatif 1 atau kurang kreatif hanya mampu menunjukkan indikator kelancaran. Saran yang pertama, bagi guru untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif guna meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Yang kedua, bagi siswa hendaknya lebih melatih diri sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Yang ketiga, bagi peneliti lain agar membuat soal yang lebih bervariasi dengan level kesulitan yang lebih tinggi. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.